Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Rizkianto dari Universitas Teknologi Digital. Saya di sini akan menjawab soal ujian kewarganegaraan. Nomor 1, pendapat saya mengenai konsep dan kenyataan bahwa masih banyak mahasiswa yang tidak memiliki rasa nasionalisme dan sikap patriotisme yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Meskipun telah mengikuti mata kuliah PKN, adalah bahwa pendidikan karakter dan nasionalisme seharusnya dimulai sejak dini, bukan hanya pada saat mereka sudah berada di perguruan tinggi. Pendidikan karakter dan nasionalisme yang diberikan pada usia dini akan lebih efektif dalam membentuk karakter dan sikap seseorang. Sebagai contoh, perguruan tinggi dapat mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan mahasiswa dalam kegiatan sosial, seperti mengadakan diskusi tentang isu-isu nasional, mengadakan kegiatan bakti sosial, atau mengadakan kegiatan yang mengajak mahasiswa untuk lebih mengenal dan mencintai budaya dan sejarah bangsa. Dengan demikian, diharapkan mahasiswa dapat lebih memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Yang nomor 2 adalah tips ketika membahas mengenai ideologi negara. Penting untuk memahami sejarah, konteks, dan dinamika saat ini dari ideologi tersebut pada konteks Indonesia. Pancasila dianggap sebagai fondasi ideologi bangsa yang mendukung persatuan. Namun di era globalisasi banyak ideologi alternatif yang masuk dan berpotensi menggoyahkan kedudukan Pancasila. Ketahanan ideologi Pancasila kini dihadapkan pada ujian era globalisasi, di mana akses informasi yang memudahkan ideologi lain meresap ke dalam masyarakat. Sebagai contoh, konsumerisme yang dibawa oleh globalisasi dapat membuat masyarakat lebih mementingkan konsumsi ketimbang nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong yang diajarkan oleh Pancasila. Yang nomor 3 adalah hak dan kewajiban sebagai warga negara adalah dua hal yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Keduanya berfungsi sebagai penyeimbang dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagai contoh, seorang warga negara memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Pajak ini nantinya akan digunakan oleh negara untuk membangun dan memelihara fasilitas publik seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Dan membayar pajak, warga negara telah menjalankan kewajibannya. Jawaban yang nomor 3 adalah sebagai jawaban atas pertanyaan, pemerintah melalui instrumen hukum yang ada telah menjamin serta mengakomodir pelindungan hak anak, namun kerjasama antar instansi terkait dalam penegakan dan penguasaan perlindungan hak anak masih belum saling terintegrasi. Namun kerjasama antar instansi terkait dalam penegakan dan pengawasan perlindungan hak anak masih belum saling terintegrasi, sehingga terjadi tumpang tindih peran serta penegakan yang kurang optimal. Salah satu contoh undang-undang yang memberikan perlindungan hak anak adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Kedua, undang-undang ini mencakup aspek seperti pelindungan hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan, perlindungan kesejahteraan anak di lingkungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial, serta pelindungan anak dari segala bentuk eksploitasi. Ditambah lagi beberapa ketentuan mengenai hak anak telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945.